Sebanyak 5 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 yang hadir dalam reses tahap kedua pada masa sidang kedua tahun 2023, Senin 6 Maret 2023 yang berlangsung di Balai Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar, Surabaya. Adapun kelima anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 tersebut yaitu Sugimin dari Partai Golkar, M. Salim Mukadam dari Partai Gerindra, Ikade Astiana Firi dari Partai PDI Perjuangan, kemudian Usnul Huda dari Partai Golkar, dan Agus Triyono dari PKS. Turut hadir dalam acara reses tersebut Camat Bandar Surabaya Muhammad Almisan dan Kakam Subang Jaya Ahmadin. Adapun peserta reses yakni perangkat kampung setempat, Kadus, RT, Linmas, serta tokoh-tokoh di kampung setempat. Kehadiran kelima anggota DPRD tersebut dalam rangka menjalankan program yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD, yaitu mengadakan reses dalam rangka jaring aspirasi masyarakat, mulai dari infrastruktur, ekonomi, kesehatan sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya diusulkan oleh warga masyarakat. Anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 Wagimin mengawali sambutan reses yang dilaksanakan di Balai Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar, Surabaya, Senin 6 Maret 2023 tersebut. Ia mengatakan, diadakannya reses ini dalam rangka menampung aspirasi warga masyarakat terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Bandar, Surabaya. Wagimin menambahkan kepada warga masyarakat yang mengusulkan perihal pembangunan yang ada. Bila tidak seluruhnya terwujud, Wagimin mewakili anggota DPRD dari Dapil 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Namun Wagimin beserta anggota Dewan dari Dapil 2 lainnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan agar yang diusulkan warga setempat dapat terwujud. Kemudian juga kepada Bapak Kepala Kampung, Wabil Khusus Kampung Subang Jaya, beserta jajaran dan aparatur yang berbahagia, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, mungkin anggota-anggota daripada majelis taklim yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, dan kepada jajaran sekretariat atau pendamping dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat memenuhi yaitu undangan daripada DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang diwakili oleh Bapak Kepala Kampung Subang Jaya untuk melaksanakan kegiatan reses yang kebetulan pada saat ini di Balai Kampung Subang Jaya. Mungkin kenapa ditempatkan di Kampung Subang Jaya, dan ini seyogyanya kita bergabung 3 kampung Bapak Ibu. Namun harapan saya ini satu kampung saja supaya nanti apa yang menjadi masukan-masukan daripada Ibu Bapak khususnya aparatur yang ada di Kecamatan Bandar Surabaya, lebih khusus di Kampung Subang Jaya, mudah-mudahan nggak semuanya, tapi hanya sebagian, dan mudah-mudahan akan diperjuangkan oleh bapak-bapak anggota dewan yang ada di Dapil 2 Kabupaten Lampung Tengah. Namun tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak khususnya kepala kampung dan aparaturnya, dan sekaligus tamu undangan yang berbahagia. Hari ini anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yaitu di Dapil 2 khususnya melaksanakan reses yaitu tahap 2 masa sidang kedua tahun 2023. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Camat, kegiatan ini berjalan dan sesuai dengan harapan kita bersama. Artinya baik yang disampaikan aspirasi melalui bapak-bapak yang hadir dan kami juga menerima aspirasi tersebut. Kemudian apa yang menjadi harapan Bapak Ibu yang kira-kira itu tidak masuk di musrek bisa disampaikan di forum reses pada saat ini. Harapannya apa yang disampaikan dan itu menjadi titik kira-kira menjadi skala prioritas nanti akan diperjuangkan khususnya teman-teman atau anggota dewan yang
Namun sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwa kegiatan-kegiatan reses ini menjadi kewajiban kami selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Harapannya kepada Bapak Ibu dan khususnya kepala kampung, reses ini akan membawa manfaat khususnya kepada masyarakat yang ada di Kampung Subang Jaya. Karena apa yang menjadi unek-unek aspirasi Bapak Ibu nanti akan diperjuangkan oleh anggota DPR yang berangkat dari Dapil 2. Itu harapan kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena di samping kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Kampung melalui Pusrek, itu tentu banyak hal yang masih ketinggalan atau yang belum tersalurkan lewat aparatur kampung. Perlu disampaikan pada saat reses hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh sekretariat atau pendamping dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa yang nanti tidak bisa menyampaikan secara langsung mungkin karena faktor waktu dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu sudah diberikan blanko atau kertas. Mohon untuk ditulis sesuai dengan kepentingan atau kondisi yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Karena memang waktu nanti mungkin tanya jawab hanya dibatasi berapa orang, sehingga mungkin tidak bisa menampung secara langsung oleh Bapak Ibu serta semua. Sehingga yang belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya bisa ditulis lewat blanko yang sudah diberikan. Betul Bapak Ibu ya? Kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya bersama anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Dapil 2 ini mungkin mohon maaf kalau sekiranya belum bisa memenuhi 10 anggota DPR yang hadir karena faktor lain dan sebagainya, sehingga mohon dimaklumi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan sekaligus saya atas nama Bapak Sudimin, kami tinggal di Kampung Jaya Baru 5, mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Kampung dan aparaturnya, berikut juga tokoh masyarakat yang sudah menyiapkan dan menghadiri kegiatan reses yang dilaksanakan pada hari ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kurang berkenan dan ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Husnul Huda, anggota DPRD Lampung Tengah dari fraksi Golkar, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, anggota DPRD Lampung Tengah dilantik kali itu tahun 2019 yang bertepatan dengan datangnya wabah virus corona, di mana anggaran yang ada sebagian dialihkan untuk penanganan virus corona. Terlebih, anggaran yang ada di Lampung Tengah sangat terbatas. Dan di tahun 2023 ini keluar kembali Peraturan Menteri Kesehatan 212 yang juga dilakukan refocusing anggaran untuk diperuntukkan 20% pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Belum lagi operasional gaji pegawai negeri sipil, honorer, dan P3K. Sejumlah aspirasi disuarakan oleh peserta, diantaranya meminta mesin pengering padi, lalu perbaikan tanggul penangkis banjir, serta pengadaan ambulans. Semua aspirasi tersebut ditampung oleh anggota dewan yang selanjutnya akan dibahas di tingkat kabupaten untuk diusulkan realisasinya. Dari Balai Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar, Surabaya, inilah liputan selengkapnya rangkaian acara reses tahap kedua, masa sidang kedua yang diadakan anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 bersama jurnalis LDS TV Lampung Hana Hairunisa. Inilah liputan selengkapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena apa kita anggota dewan dilantik pada tanggal 19 Agustus 2019 berketepatan dengan datangnya wabah COVID-19. Siapapun DPR-nya, siapapun bupatinya,
siapapun gubernurnya, kalau sudah ada COVID pandemi 19, apalagi kepala kampung juga, semua anggaran direkonstruksi dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Karena apa? Karena PAD kita ya cuma 200 miliar. Sedangkan apa Pak? Semua total anggaran yang untuk yang kita kelola, yang kita bahas antara eksekutif ya, Forkopimda, ada OPD, Bupati dan DPR hanya 2,7 triliun, dan 70%-nya bapak-bapak, ibu-ibu itu semuanya habis untuk menggaji pegawai ASN dan guru honorer, P3K dan sebagainya. Oleh sebab itu ya mumet, apalagi sekarang bupati lebih mumet lagi. Peraturan Menteri PMK 212 harus dialihkan untuk kesehatan dan pendidikan. Dan Lampung Tengah yang bisa dikelola APBD 2023 ini Pak, untuk membangun infrastruktur jalan hanya 25 miliar. Coba kita bayangkan, 25 miliar itu untuk 28 kecamatan plus terusan 29 kecamatan, nggak nyampe 1 miliar Pak ya. Sedangkan untuk membangun hot mix 1 kilo saja, itu hot mix loh Pak, ini 1,2 miliar untuk hot mix. Kalau kita perlu cor itu anggarannya 1 kilonya 6 miliar. Oleh sebab itu kalau cuma anggaran 25 miliar, bapak-bapak minta cor, cuma dapat berapa itu? 4 kilo Pak, 4 kilo lebih sedikit. Nah, hanya habis untuk Subang Jaya. Tapi bismillah Pak ya, kita doakan para pemimpin kita, DPR kita sehat walafiat, bekerja sama ya, mengabdi untuk totalitas masyarakat di sisa jabatan kita ini yang masih setahun setengah. Saya mewakili anggota DPRD Lampung Tengah 10 ini, yang datang 5, yang 5 masih dalam perjalanan Pak. Iya, nggak tahu jalan kemana, entah ke sini atau kemana gitu, atau berhalangan. Itu selama 3 tahun setengah mungkin banyak janji yang belum ditepati, mungkin aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang pengen diperjuangkan belum ditepati, belum direalisasi. Saya mewakili sebuah anggota dewan sebagai manusia biasa, kata Pak Haji Nahrawi, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak aspirasi, keinginan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum terakomodir ya Pak ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah tidak PHP, tidak memberikan angin surga. Yang jelas kami datang ke sini itu nanti setelah kita catat usulan Bapak, kita paripurnakan, kita rapatkan beberapa bupati, insya Allah minimal 1 atau 2 titik akan terrealisasi, akan dibangun. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, walaupun masih terhimpit susahnya bagaimana untuk mengelola anggaran, insya Allah Pak, kita berusaha bersama eksekutif Pak Bupati untuk benar-benar mana skala prioritas yang bisa kita bangun, yang bisa kita lakukan, yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Tengah tercinta ini. Nama saya Sahroni Pak, saya Kepala Dusun 9. Ya. Di Kampung Subang Jaya ini Pak, terkendalanya banjir. Setelah datang banjir 4 bulan baru turun Pak. Terus banjir selama 4 bulan itu nggak berhenti Pak, dan air itu turun susah. Nah maka selama ini nggak ada pengrehaban tanggul Pak. Nah saya memohon kepada bapak-bapak, aspirasi saya ini, tolong pengrehaban tanggul ini kalau bisa ini kan Pak, dipercepat gitu, karena tanggul ini sudah habis terkikis air Pak. Bahkan motor aja mau jalan ke sawah aja susah. Pintu-pintu juga sudah tidak terurus lagi Pak, tertutup dengan rumput-rumput, nggak bisa keluar air. Maka dari itu saya mohon kepada bapak-bapak yang di atas, tolong dipikirkan Subang Jaya Pak. Mungkin itu saja yang saya usulkan. Saya akhiri lebih baik buat Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin mengusulkan bahwa di kampung saya ini seringkali kalau di musim panen itu banyak terkendala dengan hujan. Di kala panen seringkali pas musim hujan, apalagi kalau pas musim banjir, yang pastinya hasil tani atau padi yang kami pungut atau yang kami ambil dari sawah itu basah kuyup, Pak. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak anggota dewan yang saya hormati, kami mohon agar kami diberi bantuan mesin pengering padi. Jadi kami mohon dengan sangat, kalaupun umpama nanti ada proposal dari Subang yang mengatasnamakan ada permohonan mesin pengering padi, dinomor-satukan, Pak, khusus untuk Subang. Kami sangat khawatir sama warga Subang karena dalam 1 tahun kami panen hanya 2 kali. Jadi kalau terkendala dengan itu, terkadang padi basah juga bisa kami jual dengan harga yang sangat miring, Pak. Jadi kami mohon sekali lagi kepada bapak-bapak anggota dewan yang saya hormati agar supaya apa yang menjadi keinginan kami khususnya warga Subang Jaya dapat dikabulkan atau dapat dipenuhi. Mungkin itu saja. Kalau dari non fisik ada, Pak, sebetulnya kami dari Dusun 4 ini punya beberapa kolam yang tidak ada ikannya, Pak. Kami waktu itu sempat mengajukan ke Dinas Perikanan dan sempat juga berkunjung ke tempat kami atau ke lokasi kami untuk menyatakan bahwa benar ada beberapa kolam yang belum terisi. Kata beliau, insya Allah nanti bibit akan datang, Pak. Tapi sampai sekarang saya tunggu tidak ada. Itu. Kalau bapak-bapak penasaran, silakan. Insya Allah bisa kami antar ke lokasi yang ada kolamnya tersebut. Mungkin itu saja, Pak, harapan kami. Mudah-mudahan aspirasi atau keinginan kami selaku warga Subang Jaya dapat dikabulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke rumah sakit, Pak. Lupa saya, Pak, nama Haji Nahrobi Dusun 3. Jadi kami mohon kepada wakil kami di Subang minta ambulan, mobil ambulan. Apa alasannya? Karena gini, Pak, warga Subang hari ini belum bisa pulang dari rumah sakit karena dia tidak punya duit. Kalau memang ada ambulan mungkin bisa dijemput pakai ambulan. Ambulan kampung itu alasannya. Yang kedua kali kalau malam kadang-kadang ada yang minta tolong ke dokter, susah juga, Pak. Jadi itu adalah permintaan saya, takut kebanyakan nanti gak dikabul. Jadi mudah-mudahan ini ke Bapak Sukimin yang dekat, memang saya belum pernah minta, Pak. Itu jadi keluhan penderitaan masyarakat, wabil khusus Subang Jaya, juga warga yang melalui tanggul itu yang arah ke Burama. Nah itu, Pak, kendalanya itu termasuk tanggul. Jadi harus bagaimana? Penderitaannya setiap hari, Pak, apalagi kalau hujan. Jadi itu. Makanya kalau angan-angan kita sebagai masyarakat pinginnya dicor sampai kali itu. Karena semua kendaraan dari kanan kiri masuknya ke tanggul besar itu. Itu. Jadi yang diusulkan berharap tanggul itu bisa dicor, entah itu lebar semeter atau 3 meter sampai ke bibir ke Sungai Seputi. Itu yang kita harapkan. Karena masyarakat semua para petani penanam padi dari tanggul belah kiri kanan masuk ke tanggul besar untuk mengambil penghasilan. Jadi ini harapan kita untuk para dewan hadir, mudah-mudahan bisa disampaikan bagaimana caranya tanggul itu, karena itu sudah bertahun-tahun penderitaannya jelas itu ya. Penderitaannya jelas, masyarakat itu berharap jalan itu rakitan semeter atau berapa dicor, Pak. Itu aja. Terima kasih. Mergone itu mau diunyuk kalau kurang. Jadi si kenal dewa teko ngomong iki karena dewa itu kewenangannya adalah musrembang kabupaten.
dari Bandar Surabaya ini hasil musrenbang ada 200 hektar. Yang terrealisasi pakai nggak ada 10. Yang tentukan di mana itu? Di kabupaten, musrenbang kabupaten. Kalau itu bapak sekalian nggak titip baru Pak Sugimin, sopo sing ngarep memperjuangkan. Kan seperti itu. Jadi ibu bapak sekalian, sangatlah salah di masa reses ini, di masa istirahat sidang ini, anggota DPR kalau ke kantor, tambah masuk berita kawan-kawan. Jadi harus turun ke bawah. Gitu. Mungkin teman kita yang 6 orang turun ke bawah cuma tempatnya yang berbeda, kan gitu. Jadi biasanya Pak Lurah, ini lurah-lurah sing selawas yang sudah lama, ini biasanya begitu mendengar masa reses atau masa istirahat sidang anggota DPR, karena dalam setahun ini ada 3 kali masa istirahat sidang atau ada 3 kali reses. Lurah-lurah ini sudah bingung, udah ngebayangin semua, reses tempat wajah, reses tempat itu, gitu. Kenapa? Biasanya kampung yang menjadi apa nih namanya yang ketumpangan reses biasanya 1 atau 2 orang ketang siji atau loro itu ada tinggal, ada yang diperjuangkan. Kenapa? Anggota dewan sudah pakai SPIN, pakai safari, kalian minta 1 enggak realisasi, apalagi calon jelas. Makanya kepala kampung yang tahu di saat reses itu pada kembali anggota dewan supaya anggota dewan itu reses di kampungnya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Betapa pentingnya yang namanya reses atau jaring aspirasi masyarakat atau yang disebut masa istirahat sidang tersebut. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin apa yang menang sini? Pileg kemarin. Si menang siapa? Nah itu ya, makanya saya nggak pernah kedatangan tamu dari Subang. Saatnya juga Pak Adam, dia juga nggak ada yang pernah WA, nggak ada yang pernah kabar dari Subang. Pak Sugimin juga gitu. Cuma tenang, Pak Sugimin sekarang kan di sini, sawahnya juga di sini ya. Jadi apalagi Pak Muda yang tinggalnya di Rupiah, nggak mungkin sampai menghubungi dia, ya kan? Orang saya dulu yang main di Subang aja nggak ini, tapi base-base-nya saya kelihatannya asing semua, orang baru semua ya. Kalau orang lama saya banyak kenal loh sini. Saya itu Bapak Wakil Tentara itu, sahut. Nah ini wajah lama. Tuh satu lagi tuh wajah lama. Yang lainnya kayaknya baru semua. Gitu. Jadi kembali saya katakan ya, apa yang diusulkan dari 3 penanya tadi ini masuk di area semua. Ini menunjukkan bahwa orang Subang ini sudah cerdas semua. Kenapa saya katakan masuk akal? Ini kayaknya bisa ditangkap. Itu loh. Yang pertama adalah Pak Riswanto, Dusun 4 mana? Nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugimin ya. Pengering itu berapa sih Pak? Hah? 1 unit itu berapa? Nggak pernah nanya kok tahu ada mesin pengering padi. Di sini mana yang sudah punya? Bapak dengar dari siapa awalnya? Lihat dari orang Pak, dari kampung. Hah? Lihat dari kampung orang. Nah, kampung orang itu berapa kira-kira harganya? Hah? Miliaran? Bukan, kalau kita ngusul itu kan nanti kan bisa kita ukur. Jadi di sini kan efektif anggaran itu kan jadi perhitungan di saat kita membedah APBD, saat kita membahas APBD. Misalnya ya,
itu harganya berapa, itu melalui proposal. Kalau nggak melalui proposal, nggak bisa kebaca permintaannya di sana. Luas lapangan berapa, jumlah petaninya berapa kakak, hasil panennya berapa ton satu kali panen, 1 tahun berapa kali panen, itu kan nanti dihitung anggarannya. Itu harus melalui proposal. Gitu. Nah, begitu juga ya. Apalagi sekarang kan hibah ini kan habis semua. Habis gara-gara keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 212 yaitu tentang pembatasan penggunaan hibah. Makanya untuk tahun ini ya, ini hibah habis. Loh, Pak Dewan kok nggak mau pertahankan? Nggak bisa Pak aturannya. APBD sudah kita sahkan ya, sudah kita kancah, sudah kita plot, tapi ada perubahan ini tidak mencampur tangankan DPRD. Ini kewenangan eksekutif mutlak. Nanti eksekutif mutlak ya, itu nanti dilaporkan dalam realisasi anggaran, penggunaan anggaran. Jadi seperti itu. Sampai sekarang perubahan APBD ini kami belum tahu. Karena ini mutlak kemenangan bupati, gitu. Jadi nanti hanya dilaporkan di realisasi anggaran aja ke DPRD, seperti itu. Ya Pak, proposalnya itu harganya berapa? Nanti petaninya 15 orang menghasilkan 9 ton, mesinnya nanti 1 miliar. Kan nggak mungkin bertemu itu kan? Gitu. Nah itu proposalnya dibuat biar bisa ada gambaran. Kalau Bapak usulkan ke eksekutif Pak, ya didengar. Cuma eksekutif itu kan banyak sekali yang dulu belum sampai dibahas sudah lupa proposal Bapak ke prinsip kemana. Lalu di sini ada segini titik, lalu segini proposal itu. Gitu. Nanti dari segini itu nanti kita godok, kita rapatkan bareng-bareng di anggota DPR Dapil 2 yang 10 orang itu, mana yang skala prioritas. Lalu bantuan bibit ikan ya. Nah ini proposal juga yang bertani ikan itu berapa orang ya, luasannya berapa, kira-kira penghasilannya berapa, berapa ton menghasilkan produksi ikannya tersebut. Gitu. Sebetulnya Bapak ini ya, kalau kenal anggota dewan kecil amat loh bantuan bibit ikan ini. Gak sekalian mesin penggiling pakan ikan? Cocok ya Pak. Cocok ya. Iya. Dibantu sekali bibitnya, pakannya dikasih gilingan, dipakai kelompok. Gitu. Bila perlu nanti kalau anggarannya kita, PAD kita tercapai Pak, pakan ikannya juga nanti kami usulkan. Gitu loh. Hal kecil gini loh musuhnya ke reses. Kecil ini Pak. Itu segitu juga dari dulu nggak pernah di ACC Pak. Usulnya bisa. Dinas Perikanan. Nah wakil itu siapa? Lupa namanya Pak. Lalu Pak Camat itu wedi karo dinas loh. Tapi nek bupati wedi karo DPR iki. Kita sudah sepakat. Cari musuhnya. Gitu loh. Apa nek Pak Lurah? Jam 2 malam di bel bupati ada berangkat ya Bapak. Betul. Bapak ini punya jagoan, Bapak ini punya wakil. Gak terkapal sana ngadu ke wakilnya. Itu. Bapak ini bos mereka ini wakil kalian semua. Ini juga aneh. Mergo nek nyalone juga akeh duit. Nek ora akeh duit ora iso dadi ide. Mergo nek apa masyarakat kudu digawe duit. Adi iki salah. Makanya di nemoni dewan sing dadi. Ngono lho. Nah,